Assalamualaikum sahabat muslim, kali ini kita akan membahas tentang Berkhe-khan, seorang penguasa Mongol pertama yang memeluk agama Islam. Tahun 1208 sampai tahun 1266 adalah seorang penguasa Mongol di wilayah Golden Horde sekaligus keturunan langsung Kekaisaran Mongol, yaitu cucu dari seorang yang mulia Genghis Khan. Berkhe-khan yang beralih memeluk Islam. Sebelumnya, ia, yang telah mengenal beberapa ajaran agama selain Syamaniyah, merupakan penganut Buddha. Setelah menjadi Muslim, Berkhe-khan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan Mongol. Masuknya Islam di Mongol dimulai setelah meninggalnya Jochi Khan. Pengaruh Islam yang dibawa oleh seorang sufi dari Khawarizm bernama Saifuddin di masa pemerintahan Batu Khan yang saat itu tertarik dan mendalami agama Islam. Hingga akhirnya membawa Berkhe-khan, seorang penguasa di wilayah yang dikenal dengan Golden Horde, yaitu Rusia, Polandia, dan Hungaria. Akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat pada 1251 di Bukhara. Sejak saat itu, Berkhe menjadi seorang muslim yang taat. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa Kekaisaran Berkhe-khan ialah Perang Saudara. Di tahun 1262, sepupu Berkhe-khan yang bernama Huluk Anak Tuloy, yang masih berpegang teguh dengan agama bangsa Mongol, meluncurkan kampanye melawan negara-negara muslim untuk membalas kekalahan di Ain Jalut. Perlu diketahui, pertempuran Ain Jalut adalah pertempuran yang terjadi pada tanggal 3 September tahun 1260 di Palestina antara Bani Mamluk Mesir yang dipimpin oleh Kutus dan Baibars berhadapan dengan tentara Mongol pimpinan Kitbuka. Pertempuran ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol di Asia Tengah, di mana mereka untuk pertama kalinya mengalami kekalahan telak dan tidak mampu membalasnya di kemudian hari seperti yang selama ini mereka lakukan jika mengalami kekalahan. Kemudian kembali Huluhu membawa banyak pasukan militer yang tentunya cukup untuk memusnahkan lawan-lawannya tersebut. Mulai dari sinilah perang antara Berkhe-khan dan Huluhu terjadi. Berkhe-khan mengambil langkah dengan mengirim surat kepada Khan Besar Mongol yang berisi, "Hulagu telah menghancurkan semua kota muslim dan telah menyebabkan kematian khalifah. Dengan bantuan Allah, saya akan memanggilnya untuk menghitung begitu banyak darah orang yang tidak bersalah." Seketika pasukan Hulagu gagal untuk menang karena terhalang ketika pasukannya dihancurkan di dekat Sungai Terek oleh Nogai yang merupakan keponakan Berkhe. Hingga Hulagu terpaksa mundur. Ini merupakan perang saudara terbesar pertama di Kekaisaran Mongol Barat. Mongol merupakan kelompok etnis terbanyak yang berada di dataran Mongolia, Tiongkok, dan Rusia. Kekaisaran Mongol pada masanya menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Sebetulnya para pemimpin Mongol bukanlah orang-orang yang anti agama. Mereka memang bersikap sangat keras dan haus darah terhadap musuh di luar wilayah mereka, atau terhadap pihak yang sedang mereka taklukkan, kadang tanpa mengecualikan institusi-institusi keagamaan sekalipun. Namun, mereka relatif toleran terhadap agama-agama yang berkembang di wilayah yang mereka pimpin. Keislaman Berkhe dipandang oleh para sejarawan Muslim sebagai keislaman yang baik. Di bawah kesatuannya, instruksi-instruksi Islami biasa diberikan dan dijalankan. Seorang pendeta Fransiskan, William Rubrak, yang melakukan perjalanan ke wilayah kekuasaan Mongol menyatakan bahwa Berkhe-khan tidak mengizinkan babi dimakan di kesatuannya. Kepemimpinan Berkhe di Golden Horde menandai satu babak baru dalam sejarah Kekaisaran Mongol. Tak lama setelah menjadi Khan di Golden Horde, Berkhe mengunjungi Bukhara dan memperlakukan para ulama di sana dengan penghormatan yang tinggi. Ia juga memberikan hukuman pada komunitas Kristen di Samarkand karena sikap mereka yang buruk terhadap masyarakat Muslim. Pengokohan Islam di wilayah Golden Horde, walaupun rupanya tidak berlaku untuk bangsa Rusia dan bangsa-bangsa Eropa Timur lainnya, yang tetap diperlakukan secara toleran dan memilih untuk bertahan pada keyakinan lamanya, yaitu Kristen Ortodoks. Berkhe meninggal pada tahun 1266 tanpa meninggalkan keturunan laki-laki. Posisinya digantikan oleh keturunan Batu yang lain.
Penyebaran Islam terus berlangsung sepeninggalnya dan menjadi agama yang dominan di kerajaannya. Sejak era Berke, sekolah-sekolah Al-Quran telah didirikan untuk mendidik generasi muda. Di samping Han sendiri, setiap istri Han dan para emirnya didampingi oleh para imam dan muazin. Hal ini pun menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita semuanya, bahwa di dalam membela kebenaran yang kita yakini, maka harus tetap maju dan berjuang. Walaupun harus menentang perasaan dengan melawan kerabat yang berbeda dan telah tersesat dari jalan yang seharusnya. Wallahualam bisawab. Sekian dari kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.